Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat KPMH, apa kabar? Kembali bersama saya Mu'annas Salaidit dalam program Trending Case bersama Komite Pemberantasan Mafia Hukum. Sahabat, kemarin Senin 3 April 2023, akhirnya mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo ditahan KPK. Penahanan Rafael itu atas dugaan gratifikasi dan kita ketahui itu juga bermula dari kasus penganiayaan anaknya Mario Dendi terhadap David Ozora. Kasus penganiayaan sadis itu seperti membuka kotak Pandora sebagaimana yang disampaikan Menko Polhukam Pak Mahfud MD yang memberi perhatian lebih terhadap kasus ini dan kemudian mencari tahu latar belakang keluarganya. Begitu juga publik yang juga berupaya menelusuri profil keluarga pelaku, mengingat Mario di usia yang masih relatif muda bisa melakukan tindakan sesadis itu. Namun di sisi lain suka memamerkan barang mewah dari mulai motor hingga mobil. Hasil penelusuran banyak pihak, utamanya kalau kita melihat netizen di media sosial, akhirnya diketahui bahwa ternyata Mario adalah anak seorang pejabat pajak. Dari sanalah kehidupan keluarganya kemudian mulai terbongkar, utamanya istrinya yang kedapatan suka flexing dan memamerkan tas mewah dengan berbagai merek, serta properti-properti yang dimilikinya bertebaran di mana-mana yang kemudian dikuliti habis oleh netizen yang geram dengan kasus penganiayaan berat ini. Lalu belakangan publik dikejutkan dengan total kekayaan yang dimiliki oleh Rafael berdasarkan laporan LHKPN saja. Nilainya cukup fantastis hingga mencapai 56 miliar. Dan yang belum dilaporkan dipastikan lebih dari itu. Ternyata terbukti dengan temuan deposit box senilai 37 juta US dollar. Belum lagi harta tidak bergerak termasuk tanah dan bangunan di banyak tempat. Rafael Alun Trisambodo yang hanya merupakan pegawai eselon 3 di Direktorat Jenderal Pajak dengan gaji maksimal diperkirakan mencapai 81 juta per bulan. Tentu hal yang terbongkar ini sama sekali tidak masuk di akal. Dan akhirnya KPK telah menetapkan Rafael Alun Trisambodo resmi menjadi tersangka kasus gratifikasi dan menyebut Rafael Alun menerima gratifikasi. Saya menilai kasus Mario dan David ini seperti cerita David melawan Goliat. Goliat yang begitu besar tak selalu diasosiasikan paling kuat dan selalu menang. Sementara David yang kecil juga tak melulu dipandang sebagai sumber kelemahan. Harapan besar saya utamanya adalah penegakan hukum terhadap dugaan korupsi pegawai pajak juga tidak hanya berhenti di Rafael Alun atau kasus penganiayaan anak Mario Dendi saja, tapi mengungkap skandal yang jauh lebih besar sebagaimana temuan PPATK dugaan skandal pencucian uang di Kementerian Keuangan yaitu senilai 349 triliun. Kita mesti mencapai Indonesia yang bersih, bahkan sampai tuntas hancurkan semua segala bentuk kejahatan-kejahatan sampai kasus korupsi yang selayaknya Indonesia harus menjadi aman dan nyaman untuk semua orang. Kami juga mengapresiasi semua yang sudah berpartisipasi untuk membongkar kasus ini, mulai dari kasus penganiayaan berat yang berujung sehingga ditemukannya kasus gratifikasi. Juga utamanya Pak Menko Polhukam yang terus mendorong aparat penegak hukum kita untuk menerapkan pasal
pengenaian berat dengan hukuman yang setimpal yang diberikan kepada Mario Dendi sampai dengan ayahnya, pejabat pajak yang akhirnya KPK mencium adanya dugaan korupsi dari kehidupannya. Keserakan ini juga ada dalam sosok Rafael Alun. Konflik interest terbukti, kok ya bisa sebagai pemangku kebijakan pajak, dia juga merangkap jabatan atau punya jabatan sebagai konsultan pajak. Ini seperti dia yang cari kasusnya, dia juga yang kemudian selesaikan, dia juga yang kemudian mendapatkan keuntungan. Semua apapun disikat sama dia atas karena dia punya jabatan dan bisa seenaknya kemudian meloloskan pelanggaran-pelanggaran pajak yang mungkin terjadi. Banyak hak semua orang yang diambil. Bukan tidak mungkin akan terbongkar kasus-kasus lain yang mengalir seperti dugaan KPK terkait adanya TPPU juga di kasus Rafael ini. Ini menjadi momentum penting bagi KPK untuk terus mendalami dan babat habis sampai akarnya dugaan-dugaan kasus korupsi dan TPPU. Mari bersama-sama kita kawal dua kasus ini. Jangan sampai ada lagi Mario dan Rafael berikutnya. Saya sangat percaya the power of netizen, di mana publik atau netizen akan terus selalu ada dalam kasus-kasus seperti ini. Tetaplah menjadi Indonesia dengan segala keragamannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.